Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KOP Mubalik Muhammadiyah Kuok bertekad untuk memajukan dakwah di seluruh Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam ini kita melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang Bebakiku, belajar baca kitab kuning yang ditaja oleh KOP Mubalik Muhammadiyah cabang Kuok. Sebelumnya sudah kita bahas minimal ada 4 langkah yang harus kita kuasai sehingga nanti kita bisa membaca kitab kuning atau memahami tentang berbahasa Arab. Langkah yang pertama adalah menguasai kata. Maka pada malam hari ini kita akan masuk langkah yang pertama, yaitu menguasai kata. Kemarin juga kita sudah jelaskan bahwa kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan kalimat itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama disebut isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi kita membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab berbahasa Arab, semuanya pasti berkisar di antara 3 ini. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Kalau tidak huruf, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Jadi berkisar antara 3 ini. Maka kita masuk yang pertama untuk malam ini, isim, menguasai isim. Nah, untuk menguasai isim ini kita bagi dalam 3 pembahasan. Yang pertama, kita ingin mengidentifikasi isim. Nah, isim itu tandanya seperti apa? Nah, kita ingin mengetahui tanda-tanda isim itu seperti apa sehingga kita bisa membedakan nanti dengan fi'il dan dengan huruf. Yang kedua, nanti kita masuk kepada menguasai 8 macam isim. Yang 8 macam isim ini bentuknya jamid atau baku. Dia harus dihafal, ya. Yang ketiga, nanti kita membahas tentang pembahagian isim. Jadi 3 pembahasan isim ini kalau kita pelajari dan kita kuasai, insya Allah nanti kita bisa menentukan mana isim di antara kalimat atau kata bahasa Arab yang lainnya. Baik, kita masuk yang pertama, mengidentifikasi isim atau identifikasi isim. Ada 2 cara kita untuk mengenal isim, ya. Ada 2 cara, 2 ya, kaifiat, ya, 2 cara, 2 cara mengenal isim. Nah, cara yang pertama melalui alamat atau tanda, ya.
Jadi kita mengetahui bahwa kata itu isim bisa nanti dari tanda, ya. Seperti kita mengenal seseorang. Kita mengenal Bang Yunal misalnya, bisa dari tanda. Nah, yang membedakan dia dengan Abdi, yang membedakan dia dengan Ijul. Jadi isim juga seperti itu. Kita bisa mengidentifikasi isim dari tanda. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi isim. Yang kedua, ya, dari sifat, ya, dari sifat, dari nama, ya, yang disebut dengan istilah arti, ya, atau makna, ya, dari sisi arti, makna. Misalnya nanti sifat, nah, biasanya sifat itu seperti mulia, ya, baik, nah, itu namanya sifat, berarti itu isim. Atau nama orang, nama merek, nama kota, nah, itu kan mengidentifikasi isim dari arti, ya. Masuk kita yang pertama, mengenal isim dari tanda. Bagaimana cara mengenal isim dari tanda? Minimal ada 5 cara kita mengidentifikasi isim dari tanda atau alamat. Yang pertama, apabila kata itu memiliki alif lam, memiliki alif lam. Kita baca misalnya surat Al-Fatihah, ada kata yang beralif lam. Coba Bang Riswandi baca Al-Fatihah. Ya. Nah, terus? Ya. Terus. Ya. 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 Ya, coba Ijul. Apa saja yang ditemukan dalam ayat pertama yang pakai alif lam? Alhamdu. Berarti alhamdu itu isim. Kenapa kita tahu itu isim? Ada alif lam. Afdi, yang kedua apa? Ayat pertama. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbi al-alamin. Berarti yang kedua al-alamin. Berarti al-alamin itu isim. Kenapa kita sebut isim? Karena ada tanda. Apa tandanya? Alif lam. Oke, Ustaz. Ayat kedua. Ya, yang mana isim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa disebut isim? Karena ada alif lam. Ustaz, ayat ketiga. Ya, yang mana isim? Maliki yaumi ad-din. Yang mana yang isim di situ? Maliki yaumi ad-din. Ada alif lam di situ? Ada pada kata ad-din. Ya. Ya, ad-din. Maliki yaum middin. Alif lam samsi
Syamsiyah. Ad-din. Iya, yang ini Syamsiyah kan? Syamsiyah itu artinya matahari. Kalau matahari kita tatap nggak bisa dilihat kan? Maka nggak kebaca alif lamnya. Maka ad-din. Berarti yang isim adalah ad-din. Kenapa ad-din kita identifikasi dia isim? Karena ada tanda. Tandanya apa? Alif lam. Oke. Bapak, ayat keempat. Siratal mustaqim, ya. Dalam ayat keempat itu yang mana yang isim? Yang ada alif lam yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal. Yang mana? Ya, as-sirata al-mustaqim. Oke? Karena ada alif lam. Ustaz Manahan, ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, terakhir walad ad-dallin. Oke? Berarti kita sudah bisa mengenal kata itu isim dari tanda. Tanda yang pertama apa? Alif lam. Oke. Yang kedua, kita mengenal isim dari tandanya kalau kata itu bertanwin. Yang pertama beralif lam, yang kedua kata itu bertanwin. Coba saudara Zul Effendi baca surat Al-Ikhlas. Ya, bisa diidentifikasi dalam surat Al-Ikhlas mana yang isim sesuai dengan tanda kedua yang kita bahas. Ya, yang pertama qul huwallahu ahadun. Ahad. Nampak tandanya di situ apa? Tanwin. Oke, ya, dhammatan. Tanwin dhammatan. Apakah nanti tanwinnya dhammatan atau fathaten atau kasratain? Yang penting dia bertanwin, pastikan itu adalah isim. Begitu. Yang kedua apa, Jul? Kufuan, ya. Kufuan. Walam yakul lahu kufuan. Yang ketiga? Ahad. Berarti ada 3. Di situ isim sesuai dengan tanda yang kedua yaitu tanwin. Maka kalau kita baca Quran, kita baca hadis, kalau itu bertanwin, pastikan bahwa kata itu adalah isim. Oke. Yang ketiga, menjadi subjek. Menjadi subjek. Kalau dia dalam kalimat menjadi subjek, maka pastikan dia adalah isim. Misalnya Khalid hadir. Yang mana subjeknya? Khalid. Berarti Khalid adalah isim. Misalnya hadara Khalidun. Ini dia. Berarti ini menjadi fa'il, subjek. Berarti dia adalah isim. Di sini ada 2 tanda berarti. Yang pertama tanwin, yang kedua menjadi subjek. Menjadi fa'il. Fa'il, subjek.
Kemudian yang keempat, kita mengidentifikasi isim itu kalau pada isim itu ada ta marbutoh. Apa namanya? Ta marbutoh. Itu. Ada ta marbutoh. Marbutoh itu kan artinya yang disanggul kan? Berarti dia kayak sanggul perempuan. Apa namanya? Ya gitu. Kalau kata itu memakai ta marbutoh, pastikan itu adalah isim. Misalnya saburatun, saburah, atau kurrosah, atau saburah, salasah, arba'ah, ya, banyak. Yang kelima, yang terakhir, ya, apabila dimasuki oleh huruf, khususnya huruf jar, ya, huruf dimasuki huruf, khususnya huruf jar. Huruf jar itu setidaknya ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, huruf ba, huruf kaf, dan huruf lam. Misalnya min, minal baiti. Berarti al baiti ini isim. Ada berapa tanda di sini? Ada alif lam, ada min. Dimasuki oleh huruf jar. Inilah 5 tanda setidaknya memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau mengenal isim dari segi tanda, dari segi alamat. Yang kedua, dari sisi arti, makna. Dari sisi makna, misalnya nanti maknanya atau artinya dia benda konkret atau benda abstrak. Kalau benda abstrak itu contohnya apa? Benda abstrak. Jadi kita mengenal isim dari sisi arti. Kalau nanti artinya benda abstrak, maka pastikan dia isim. Yang kedua, kalau dia benda konkret, pastikan dia isim. Kemudian nama orang, merek, ya, berarti kan arti, berarti dia isim. Atau nanti dia sifat, sifat baik, buruk, pemarah, ya, dan lain sebagainya. Kalau dia sifat, berarti dia adalah isim. Kemudian nanti juga bisa dari mengidentifikasinya dari 8 macam bentuk isim yang akan kita pelajari setelah ini, yaitu 8 macam isim. Kalau 8 macam isim ini adalah cara mengenal isim dari sisi arti. Maka kita akan masuk
setelah ini menguasai 8 macam isim. Ini kira-kira ada pertanyaan di sini? Sudah bisa dipahami ya? Ini hanya cara mengenal isim. Dari sisi tanda ada 2 cara mengenal isim. Yang pertama dari sisi alamat, yang kedua dari sisi arti. Nah, kalau artinya nanti pekerjaan, berarti bukan isim itu. Ya, misalnya makan, apa lagi? Minum, duduk, berarti itu bukan isim karena artinya pekerjaan. Tapi kalau makanan itu kan benda konkret, benda yang nampak, makanan, minuman, ya. Tapi misalnya pengetahuan itu kelihatan atau tidak? Tidak, berabstrak. Berarti dia isim dari sisi arti. Nah, penglihatan, pendengaran abstrak, telinga konkret. Nah, berarti kedua-duanya isim. Yang ini kelihatan semua kan? Topi, mata, telinga, berarti semuanya adalah isim. Cara mengenal isim dari sisi arti. Nah, baik, masuk kita menguasai 8 macam isim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah itu adalah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, menunjuk benda. Kalau kita menunjuk sesuatu, biasanya ada kita menunjuk sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh. Nah, menunjuk sesuatu yang dekat itu disebut dengan istilah qarib. Ya, qarib. Nah, kalau yang jauh disebut ba'id. Nah, ba'idun. Ya, qaribun, ba'idun. Kemudian isim isyarah ini ada untuk menunjuk benda, ada untuk menunjuk tempat. Nah, kalau untuk menunjuk benda misalnya ini handphone, itu untuk menunjuk benda, musyarun ilai. Tapi ada musyarunnya al-makan, tempat. Di sini dan di sana. Nah, jadi kita bagi 2 lagi. Ada musyarun ilai, ada musyarun ilal makan. Nah, ya. Ada menunjuk benda. Ini benda. Ada menunjuk tempat. Untuk menunjuk benda ini nanti bisa kita bedakan 2. Ya. Ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Kalau ada orang laki-laki, jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Kalau kata isim, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang muzakkar menunjukkan dekat, adalah yang ada 3. Yang pertama, kalau untuk muzakkar haza, hazani, haulai. Ya. Yang muannas juga ada 3, hazihi,
hatani, hatani. Kemudian haulai sama. Ya, haulai. Ya, berarti ada gimana tuh? Ya. Ini untuk menunjukkan dekat. Kalau haza menunjukkan dekat, bendanya satu. Hazani menunjukkan dekat, bendanya dua. Haulai menunjukkan dekat, bendanya lebih dari dua, jamak. Yang muannas menunjukkan dekat digunakan kalau menunjuk satu benda yang muannas digunakan hazihi. Dua yang muannas hatani. Yang jamak lebih dari dua sama haulai. Ini harus kita hafal ya. Haza, hazani, haulai. Hazihi, hatani, haulai. Kemudian yang menunjukkan jauh, yang muzakkar, zalika, ya, zalika, ya, tilka untuk muannas. Zalika, zanika, ulaika. Zanika, ulaika. Untuk muannas ada tilka, tanika, ada ulaika. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Kemudian yang kedua, kata tunjuk itu menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat yang dekat apa? Kalau terjemahnya di sini. Huna. Atau hahuna. Nanti kalau menunjukkan dekat, tempat huna atau hahuna. Menunjukkan jauh, hunalika, hahunalika, atau hunaka. Apa? Hunaka, hahunaka. Gitu. Ini artinya di sana. Ini artinya di sini. Oke. Di sana, di sini. Inilah isim isyarah yang harus kita kuasai. Hunaka, bukan hunaka, ini hunalika ya. Salah. Hunalika. Oke, kita hafal sama-sama. Yang menunjukkan dekat, haza, hazani, haulai. Hazihi, hatani, haulai. Yang menunjukkan jauh, artinya kalau ini artinya ini ya. Ini, kalau ini artinya itu. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ya. Coba Ustadz menahan. Kita ingin menunjuk sesuatu yang dekat, misalnya
ini seorang muslim. Haza, ya, haza muslimun. Haza muslimun. Oke, nah, ini deh. Ini adalah seorang muslim. Zalika kafirun. Iya. Zalika. Oke. Ya, Abdi, kita ingin menunjuk ini dua orang muslim. Hazani muslimani. Maka untuk menjadikan dua isim mufrad ke musanna cukup dengan menambah huruf alif dan nun di ujung ketika rofa dan menambah ya dan nun ketika nasab dan khafat. Nah, karena dia menjadi khabar, maka tambahannya alif dan nun. Jadi hazani muslimani. Ini dua orang muslim. Ini para muslim. Muslim. Haulai muslimuna. Ya. Jadi cara menjamakkannya menambah huruf waw dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika nasab dan khafat. Tambah aja waw dan nun. Coba Ustaz siapa namanya? Ustaz Sabri ya. Ustaz Sabri. Ini seorang mukmin. Haza mu'minun. Ini dua orang mukmin. Hazani ya mu'minani. Ini banyak mukmin. Haulai ya. Ahsanta. Jadi haulai mu'minuna. Oke. Sekarang kita ingin menunjuk dekat yang muannas. Buya Riswandi, ini seorang muslimah. Ya. Pendekkan saja. Hazihi muslimatun. Oke. Hazihi muslimatun. Hazihi muslimatun. Oke. Untuk menunjukkan ini dua orang muslimah. Ya, tambah aja hatani muslimatani. Tambah aja alif dan nun. Ini banyak muslim perempuan. Haulai gimana caranya? Tambah saja alif dan ta ujungnya. Ya. Haulai muslimatun. Oke. Ya, ahsanta. Hazihi muslimatun. Hatani muslimatani. Haulai muslimatun. Oke. Bapak, siapa Bapak? Pak Arif. Pak Isa. Hah? Ya, coba Bapak. Kita ingin ini seorang mukmin perempuan. Hazihi
perempuan, tambah tanya. Mu'minatun. Ya, mantap. Hazihi mu'minatun. Nah, ini dua orang mukmin perempuan. Hatani, tambah aja alif dan nun. Mu'minatani. Mu'minatani. Kalau banyak dia mu'minatun. Nah, gitu ya. Ya, mantap. Berarti kita sudah bisa mempraktekkan menunjuk kata atau menunjuk benda yang dekat. Sekarang menunjuk benda yang jauh. Pakai kalau untuk muzakarnya bendanya zalika, zanika, ulaika. Itu sebuah kitab. Coba Ustadz Yunaldi. Ya, ahsanta. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Ya. Zalika kitabun. Oke. Kalau dua kitab, itu dua kitab. Zanika kitabani. Nah, tambah aja alif dan nun. Kalau banyak, apa jamak dari kitab? Kutubun. Kutubun. Laika kutubun. Ini namanya jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Robi. Ustaz Robi Hidayat. Ini ya, menunjuk jauh yang muannas. Itu penghapus. Kurrasatun. Tilka. Ya, tilka kurrasatun. Oke, itu dua penghapus. Tanika. Kurrasatani. Oke, kurrasatani. Itu banyak penghapus. Nah, gimana caranya tadi? Kalau dia pakai ta marbuto, caranya menambah alif dan ta di ujungnya. Ulaika kurrasatun. Ya. Ulaika kurrasatun. Sama tadi dengan haulai muslimatun. Nah, ya. Haulai mu'minatun. Oke. Kemudian isim isyarah menunjukkan tempat. Ada dua, tempat yang dekat dan tempat yang jauh. Tempat yang dekat huna, hahuna. Artinya di sini. Tempat yang jauh hunaka, hunalika. Menunjukkan tempat yang jauh. Misalnya ada orang bertanya kepada kita, ini masjid apa? Atau ini apa namanya? Ini gedung dakwah Muhammadiyah. Nah, misalnya di sini masjid. Apa? Huna masjidun. Ya, huna masjidun. Berarti ini di sini masjid. Atau hahuna masjidun.
Hahuna kitabun. Di sini kitab misalnya. Hunaka. Bisa juga hunaka masjid. Itu masjid atau di situ masjid. Atau di sana. Di sana di situ sama kan? Nah, ya. Maka berapa semuanya isim isyarah yang mesti kita kuasai? Ada 12 tambah 4 ada 16. Ini kan 12 tambah 4. Itu kelelawar. Oke. Kita ulang tanpa melihat teks. Siapa bisa? Udah bisa menguasai ini? Ya, silakan. Sama. Kalau menunjukkan tempat, baik dia muzakkar, muannas sama. Menunjukkan mufrad, jamak, tasniah sama. Sama. Di sini. Dia tidak ada tasniahnya, tidak ada jamaknya. Tidak ada tasniahnya, tidak ada jamaknya. Tidak seperti kata tunjuk untuk benda. Jadi ada kata tunjuk benda, ada kata tunjuk tempat. Oke. Sudah bisa menghafal? Membedakan? Oh, apa penggunaannya? Penggunaannya sama saja. Ya, misalnya di sini kitab misalnya. Berarti huna kitabun. Atau di sini maktab. Ya, dia menunjukkan, artinya kata tunjuk itu menunjukkan bahwa benda itu berada di suatu tempat yang dekat, atau benda itu berada di tempat yang jauh. Misalnya ada orang bertanya ke kita, yang mana rumah siapa? Di mana rumah Ahmad? Di sana. Di sana rumah Ahmad. Sama penggunaannya ya, antara hahuna dengan hahuna. Oke, bisa kita hafal? Coba sama-sama. Hah? Coba. Haza, hazani, haulai. Hazihi, hatani, haulai. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Huna, ha, huna. Hunaka, hunalika. Kita akan banyak nanti temukan ketika baca Quran isim isyarah. Yang paling banyak itu kan ulaika, haulai, kan? Ulaika humul muflihun, dia jamak. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Banyak kita temukan. Coba Ustadz Rizwandi bisa menghafal tanpa melihat ini? Ya, kita hafal. Zanika. Zanika. Ya. Kalau yang muannasnya tanika.
Sudah hafal? Setelah kita hafal, kita bisa membedakan ini kata tunjuk untuk dekat muzakkar, ini kata tunjuk dekat untuk muannas. Ini kata tunjuk jauh untuk muzakkar, ini kata tunjuk jauh untuk muannas. Itu kolam, itu pena. Zalika qalamun. Itu papan tulis. Ya. Kalau tilka saburatun. Ini kopiah, taqiyatun. Hazihi taqiyatun. Bisa kan? Hazihi sirwal biasanya muannas. Ya, hazihi sirwal. Maq'adun. Ya. Ini masjid. Coba. Ya, ini kitab. Haza kitabun. Ya. Ini pipi. Khaddun. Ya, khaddun. Ya. Ini mata. Haza ainun. Atau biasanya kalau berpasangan biasanya lebih dekat ke muannas. Ya, kayak pipi, telinga, mata, ya. Oke. Itu Riswandi. Zalika Riswandi. Itu Fatimah. Tilka Fatimatu. Oke. Udah bisa ya? Oke. Berarti nanti kalau isim isyarah sudah bisa dikuasai ya. 16. Setelah kita bisa menguasai isim isyarah, maka beralih kita kepada isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Ya, Jul. Mahaza. Mahaza. Zalika qalamun. Oke, kolam saja. Oke. Apa? La. Zalika qalamun. Okay. Ustaz Makmur, mahaza. Komis. Ya, komisun. Mahaza. Kalau dia tahunya ini mahaza. Dia paling cepat tahu yang warna merah.
Mahaza. Maha sih. Ya, pulus. Nukut. Oke. Ya. Oke ya. Sudah bisa ya. Kita menguasai. Nanti ketika kita belajar percakapan banyak itu nanti diungkap oleh Ustadz kita. Ya, Selasa kedua dan keempat. Selasa depan ya. Nanti haza, hazhi, zalika, tilka, ya, huna, ha, huna, atau hunalika. Oke, masuk kita berikutnya. Atau kata sambung. Kata sambung. Kata sambung ini kita bagi dua secara garis besar. Ada kata sambung yang khusus, yang khas, ada yang am, ada yang untuk umum. Gimana kita bagi? Bagi sini saja. Ya, ada yang khas, ya, yang khusus, ada yang am, umum. Ya, dua aja. Untuk malam ini dua saja. Yang khas itu ada nanti dipakai untuk muzakkar, ada yang muannas. Ya. Yang muzakkarnya ada 3. Allazi, alladzani, alladzina. Allazi, allazani, allazina. Allazani. Kalau yang muannas, allati, allatani, gitu. Allatani, lai. Ini 2 ya. Allatani, allai atau allati. Gitu. Ini ada 3. Ma, man,
Ayu. Ya. Jadi ini setidaknya isim mausul yang perlu kita kuasai karena ini yang banyak ditemukan dalam teks-teks ya. Yang pertama yang khusus. Yang khusus itu ada kita bagi muzakkar dan muannas. Yang muzakkar ada 3. Alladzi, alladzani, alladzina. Yang muannas allati, allatani. Yang jamaknya bisa 2 pilihan. Bisa allai, bisa allati. Kemudian yang umum ada 3. Ma. Ma itu artinya apa? Yang. Kalau ini artinya yang semua ya. Yang. Nah, terjemahannya yang. Tips. Ya, yang. Kalau ini apa yang. Ini siapa? Siapa yang. Ini ayu. Ayu itu di mana atau siapa saja. Siapa saja. Ini siapa yang atau orang yang. Ini siapa siapa saja. Atau ini orang yang bisa juga. Maka allazi ini untuk mufrad, untuk satu orang, kata sambung 1, kata sambung 2, kata sambung jamak. Ini mufrad, musanna, ini yang 2 ini jamak. Seorang muslim yang berdiri itu, misalnya kalimatnya ya. Seorang muslim yang berdiri. Mana? Contohnya al-muslimu allazi yaqumu. Seorang muslim yang berdiri itu ya. Kalau ini 2 orang muslim yang berdiri itu al-muslimani allazani yakumani. Oke. Para orang-orang muslim yang berdiri itu al-muslimuna allazina yakumuna. Ya, yakumuna. Maka jumlah yang terletak setelah kata sambung ini itu disebut sebagai silat. Namanya silat. Silat itu adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jumlah yang terletak setelah kata sambung. Bisa dia jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kalau di sini kebetulan jumlah fi'liyah. Dalam silat itu harus ada domir. Domir yang kembali kepada isim mausul. Maka domir yang kembali itu harus sesuai. Kalau domirnya 1, isim mausulnya juga 1. Kalau domirnya 2, isim mausulnya juga 2. Kalau domirnya ramai jamak, isim mausulnya juga jamak. Maka domir yang kembali itu biasanya disebut dengan istilah aid. Aid itu artinya yang kembali. Yang kembali itu harus menyesuaikan diri ke tempat kembalinya. Seorang muslimah yang berdiri. Apa Ustaz Riswandi? Pakai kata sambung muannas. Al-muslimatu allati taqumu. Ya. Nanti ketika bahas fi'il kita hafal nanti tasrif fi'il.
Apakah tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari, dan tasrif fi'il amr. Al-muslimatani, dua orang muslimah yang berdiri itu. Allatani takumani. Takumani. Nah, coba Abdi yang terakhir. Banyak muslimah itu, banyak muslimah yang berdiri itu. Muslimah, muslimah. Banyak muslimah. Al-muslimatu, pakai kata sambung. Allai, yakumna, yakumna, yakumna. Allai. Nah, kalau ini allati tanpa ya. Al-muslimatu allai yakumna. Mari kita baca tasrif. Nanti kita ulang tasrif fi'il mudhari. Dari fi'il apa kita baca? Yaktubu. Kalau allati Sama. Al-muslimatu allati yakumna. Sama. Tinggal kita pilih. Kita baca tasrif fi'il mudhari. Ya dari yaktubu atau yakumu. Yakumu, yakumani, yakumuna. Takumu, takumani, yakumna. Takumu, takumani, takumuna. Takumina, takumani, takumna. Akumu, nakumu. Bisa? Atau dari yang mudah, yaf'alu atau yaktubu. Yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, mukhatabah. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Sama. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kalau mudhari'nya, kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabata, katabatuma, katabatum. Katabati, katabatuma, katabatunna. Katabatu, katabna. Nah, sok kita mahirkan ketika menguasai isim dhamir. Maka yang kedua yang harus kita kuasai adalah isim mausul, yaitu kata sambung. Dan ini nanti ketika kita membaca teks Al-Quran, hadis atau kitab-kitab, banyak kita temukan isim jenis ini, yaitu isim mausul atau kata sambung. Dan ini mesti dihafal, ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati. Nah, kemudian yang umumnya ma, man, ayu. Ma itu artinya apa yang. Contohnya, tulislah apa yang kamu dengar. Uktub ma sami'. Ya, yang tulislah apa yang kamu dengar. Uktub ma tasma'uhu. Bisa. Uktub, tulislah apa yang tasma'uhu.
tasma'uhu. Apa yang kamu dengar. Nah, ini dia. Jadi ini kata sambung, menghubungkan antara perintah dengan apa yang dilakukan. Nah. Man, contohnya salamilah siapa yang kamu temui. Jadi bersalamlah orang yang kamu jumpai. Bersalaman apa bahasa Arabnya? Musafaha. Sofi. Sofaha yufasihu sofi. Sofi man laqaitahu. Bisa. Salamlah, salamilah orang yang kamu jumpai. Atau safih man tuqabiluhu, boleh juga. Orang yang engkau jumpai. Kemudian yang terakhir ayyu. Ayyu itu artinya apa? Siapa saja. Misalnya hormatilah atau muliakanlah orang berilmu siapa saja. Atau muliakanlah siapa saja orang yang berilmu. Muliakanlah apa? Akrim. Akrim. Tambah akrim ayya. Dia jadi maf'ul kan? Akrim ayya alimin. Muliakanlah siapa saja orang yang berilmu. Ini dia. Jadi maksud kata sambung itu dia menghubungkan antara kata sebelumnya dengan yang sesudah. Ayya. Ya, karena kalau ayyun itu mengikuti i'rabnya ya. Dia bisa berubah. Kecuali maman ini baku. Tidak boleh baca min. Kalau ini mengikuti kedudukannya menjadi apa? Apakah menjadi maf'ul, menjadi ini ya. Akrim ayya alimin. Muliakanlah siapa saja yang berilmu. Berarti isim mausul yang mesti kita kuasai malam ini ada 7 tambah 3 ada 10 16 tambah 10 ya. Yang mana? Al-lazani. Ya. Tasdid. Ya, bisa juga sukun dan fathah. Al-lazani. Ya. Ini yang jamak. Ini untuk jamak. Ini untuk jamak. Ya. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Yang sering kita temui dalam Al-Qur'an ini kan? Allazina. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Banyak allazina. Karena memang jamak kan? Ada pertanyaan seputar kata sambung? Berarti tinggal 6 ya. Di antara 8 macam isim yang kita kuasai. Ini yang baku ya, yang jamid, yang baku. Karena nanti sesi terakhir pembahasan isim kita akan membahas tentang isim mustaq. Ya, mustaq itu adalah mustaq itu kan artinya yang dipecah. Izas sama'un syaqqat kan?
apabila langit terbelah. Jadi isim yang dibelah dari mana? Dari asalnya, yaitu fi'il. Maka dari satu fi'il dia bisa terpecah menjadi 9 bentuk. Maka nanti mustaq itu ada pula 8 atau 9 bentuknya yang harus kita kuasai. Oke. Sampai di sini pertemuan kita malam ini menguasai 2 macam isim. Yang pertama isim isyarah, yang kedua isim mausul. Oke, kita review kembali. Robi Hidayat, coba dibaca isim isyarah yang menunjukkan makna, untuk menunjuk benda yang dekat, baik muzakkar maupun muannas. Ya, yang dekat. Baik muzakkar maupun muannas. Ada 6 kan? 1 haza, haza, hazani, haulai. Ya, haulai. Ya, bagus. Yang muannas hatani, haulai. Oke. Selanjutnya abang apa namanya? Sukri. Ya, yang bait, baik muzakkar maupun muannas, menunjukkan benda muzakkar atau muannas dan muannas. Zalika, zanika, ulaika. Ya, yang muannas tilka, tanika, ulaika. Sama ya, bentuk jamaknya sama. Mantap. Berikutnya Zul Effendi. Isim isyarah yang menunjukkan tempat, yang qarib dan yang ba'id. Kalau yang qarib apa? Huna, ha huna. Huna masjidun, ha huna kitabun. Ya. Kalau yang jauh, hunaka masjidun, hunalika kitabun. Misalnya ya. Oke. Kemudian isim mausul. Isim mausul. Ustadz Makmur. Isim mausul yang khas. Ada berapa semuanya? Ada 7. Baik muzakkar maupun muannas. Coba. Yang muzakkar? Ya, allazi, allazani, allazina. Ahsanta. Terus yang muannas? Ya, allai atau allati. Oke, mantap. Ustaz Sukri ya. Sabri. Coba yang am. Isim mausul yang umum. Ada berapa tadi kita bahas? Ada 3. Yang pertama ma, man, ayyu. Ma artinya apa yang. Man siapa yang atau orang yang. Ayyu siapa saja. Oke. Kelas ya? Ya, terima kasih. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan berikutnya. Setiap Rabu malam kita belajar baca kitab kuning dengan materi berikutnya, sisa dari 8 macam isim. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika membaca teks-teks Arab, Al-Qur'an, hadis,
tergambar dalam pikiran kita, oh ini adalah isim mausul. Oh ini adalah isim isyarah. Begitu. Ya. Demikian kita tutup pertemuan. Ya. Gimana kalau minggu depan, pekan depan itu 5 menjelang 10 menit pertama kita melakukan contoh tentang isim isyarah sama isim mausul sebelum mulai Boleh. kegiatan supaya itu memperkuat atau Ya. mengingat kembali apa itu isim isyarah atau isim mausul. Ya. Berarti kita gini ya. Kita kasih apa? Itu bilang Pak tadi memenangkan. Betul, tunjuk. Ya. Satu isim terhafal di sini sarok. Ya. Iya, iya. Iya. Ini checklist belajar nih. Iya, iya. Penguasaannya ya, kita kan penguasaan. Ya. 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 Usulan yang bagus. Insya Allah nanti akan kita kembangkan ya metode belajarnya yang seperti itu. Dan nanti silakan untuk bagaimana supaya kita cepat ya ketika baca teks-teks Arab khususnya Al-Quran, kita tasawur dalam pikiran kita apa yang sudah kita bahas ini. Kita fokuskan saja dua dulu kan. Ini isim isyarah, ini isim mausul. Ya. Kita langsung sekalian kita biasakan menulis di depan. Ikut waktu Ya. 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 Kita ya. Kita biasakan. Oke. Nanti silakan bawa teks bawa buku catatan ya. Buku isi 8 boleh masih ada jual, Bang? Ya, kote kacang padi masih ada. Nggak ada ya. Ya, nanti silakan bawa buku catatan supaya lebih mengikat ya. Mengikat ilmu kita. Kayak ini kan ada catatan bagus. Oke ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang? Rugi. Boleh malu belajar. Ya, so kalau dia wiriskan, Ustaz, apa yang disawat? Saya nak bertanya Ustaz dari lagi. Lupa lagi.